Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah ridhoi ini. Tak lupa yang terhormat Dewan Juri, terima kasih atas kedatangannya, akan mempresentasikan. Dan untuk tim panitia, terima kasih yang terhormat juga para Dewan Pejabat Kota Cimahi setelah datang dan terus mendukung kami khususnya. Dan kita harus tetap semangat walaupun pagi hujan mendung, hujan gitu ya. Kita harus tetap semangat untuk terus berlomba ya, kita berlomba dan tetap semangat. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan alat yang bernama Solar Tracking System. Oke. Boleh Bapak Ibu lihat sekalian, alatnya ada di sini ya. Nanti kita akan lakukan presentasi. Oke. Nah, latar belakang dari pembuatan alat ini. Yang pertama adalah pemanfaatan energi surya. Fenomena saat ini kebanyakan solar panel dipasang secara statis atau tidak mengikuti pergerakan laju matahari. Berdasarkan fenomena tersebut, panel surya tidak dapat menangkap cahaya secara maksimal. Dan yang kedua adalah potensi energi surya yang tinggi. Berdasarkan data yang disebutkan dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, Indonesia memiliki total potensi energi surya sebesar 207.898 megawatt peak ya, yang mencakup 34 provinsi. Dan yang ketiga adalah kendala sistem komunikasi. Keterbatasan sistem kendali dan pemantauan kinerja solar panel tidak dapat dilakukan komunikasi secara jarak jauh. Dan yang keempat adalah upaya penyediaan energi listrik, ketersediaan pasokan energi listrik harus tetap terjaga keberlangsungannya. Untuk beberapa kebutuhan tertentu, pasokan listrik tidak boleh sampai mati atau diperlukan secara terus-menerus ataupun continuous. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sangat diperlukannya sistem yang mampu digunakan untuk mengatasi ketersediaan energi listrik secara terpadu dan terintegrasi. Oke, dan yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Mengacu pada hal tersebut, Solar Tracking System ini berfungsi untuk mendeteksi pergerakan matahari dan menyesuaikan posisi yang optimal bagi solar panel agar tetap pada posisi ideal untuk menghasilkan energi listrik. Dalam upaya komunikasi dan pengendalian menggunakan sistem Internet of Things yang berfungsi sebagai data logik dan menyimpan sumber informasi pembangkitan dan pengukuran. Dan untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi listrik, pada alat ini dilengkapi dengan sistem automatic transfer switch yang mampu memindahkan sumber energi secara singkat. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari alat yang Bapak dan Ibu lihat di depan ini. Oke, dan selanjutnya adalah tinjauan ya. Nah, ini adalah peta potensi energi surya yang ada di Indonesia. Yang merah-merah ini, nah ini adalah potensi daerah yang memiliki potensi terbesar untuk pemanfaatan energi surya. Dan Jawa Barat menempati urutan posisi ke-10 sebagai daerah yang memiliki potensi pemanfaatan energi matahari sebesar 60.660 megawatt secara teoretikal dan secara potensi teknis sebesar 9.099 megawatt. Menurut data Rencana Umum Energi Nasional oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017. Nah, dapat dilihat dari peta penyebaran peta Indonesia. Nah, Jawa Barat menempati posisi ke-10 terbesar di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah komponen-komponen utama yang ada pada PLTS ini. Yang pertama adalah solar charger yang dimana berfungsi untuk meregulasi atau menstabilkan tegangan karena penghasil tegangan yang ada di PLTS ini fluktuatif Bapak dan Ibu sekalian, karena terpengaruh oleh cahaya matahari. Jika cahaya redup maka tegangan akan turun. Nah, fungsi dari solar control charge ini untuk menstabilkan tegangan ke 12 volt karena kapasitas baterai kita inputnya 12 volt ya. Yang kedua ada baterai. Baterai di sini fungsinya untuk menyimpan daya yang dihasilkan oleh solar panel yang menghasilkan energi listrik. Dan yang ketiga adalah power inverter, di mana fungsinya untuk merubah energi DC atau listrik DC menjadi AC. Karena input dari solar panel ini adalah DC dan kebanyakan penggunaan rumah tangga kita itu menggunakan listrik AC atau alternating current. Nah, maka kita harus merubah energi listrik tersebut yang dari DC menuju AC. Oke, selanjutnya adalah gambar rangkaian atau diagram blok dari alat ini, yaitu PLTS hybrid.
yang disebut hybrid adalah dua gabungan sumber energi listrik. Nah, sumber satunya lagi adalah energi PLN. Kita langsung menggunakan energi PLN. Jadi ada yang pertama dari panel surya menuju solar control charge tadi. Nah, solar control charge tadi langsung mengisi daya dari baterai. Dari baterai diubah menjadi energi AC oleh inverter, lalu masuk ke panel pembagi yang tadi automatic transfer switch. Di sini kita panel baginya tidak manual, bisa dioperasikan secara manual dan secara otomatis menggunakan Internet of Things tadi. Nah, di sini ada beban. Nah, bebannya itu bisa disuplai oleh dua listrik. Yang pertama dari listrik hasil dari PLTS dan satu lagi listrik dari PT PLN Persero. Oke. Selanjutnya adalah pengujian alat. Nah, pemakaian beban full pada 1000 watt karena kapasitas kita itu 1000 watt. Kapasitas baterai sebesar 12 volt 200 Ah, kapasitas inverter 12 volt 1000 watt. Arus yang mengalir pada beban adalah 1000 dibagi tegangan, yaitu arusnya itu 83,3. Jadi kalau misalkan kita perhitungannya sesuai dengan kapasitas baterai, kurang lebih akan kalau 1000 watt full tidak dicocek, tidak dikurangi gitu ya, tidak dikurangi, bebannya 1000 watt full secara continuous, maka akan bertahan selama 2,5 jam. Nah, perhitungan pengisian solar cell pada baterai, kapasitas solar cell di sini ada 200 watt peak, satu panelnya 100 watt peak, dan kita memiliki dua yang disambung secara paralel, berarti 200 watt peak dengan tegangan 12 volt. Harapannya karena sudah diregulasi oleh solar control charge tadi. Nah, berapa lama sih pengisian baterai yang dari kosong sampai penuh? Nah, secara perhitungan matematis kurang lebih selama 12 jam. Nah, pemakaian pada beban penuh yaitu sebesar 1000 watt dapat menyuplai peralatan selama 2,5 jam. Pengisian baterai memakan waktu selama 12 jam dimulai dari baterai habis. Jikalau baterainya tidak habis, maka akan lebih cepat lagi. Selanjutnya adalah penghematan daya, Bapak Ibu sekalian. Jika di rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, nah berapa sih penghematan daya yang ada, yang kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai alat tersebut ya. Penghematan penggunaan listrik PLTS dengan energi listrik konvensional milik PT PLN. Penggunaan solar tracking system menambah daya optimal yang dibangkitkan yang semula rata-rata 4-5 jam menjadi 7 jam. Energi per hari yang dihasilkan kan 1000 watt untuk kapasitasnya, dikali 7 jam, karena kita 7 jam beroperasi, maka sama dengan 7000 watt per hari. Kalau dihitung per bulan, 7000 kali 30, maka sebesar 210 kilowatt. Nah, asumsi harga listrik PLN yang saat ini berkisar di harga Rp1.500 dengan pembangkitan PLTS 210 kilowatt per jam per bulan. Maka KWH yang dihasilkan, nah sebesar penghematannya 315.000 per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki listrik atau tunjangan listriknya di bawah harga ini, maka dipastikan Bapak dan Ibu memiliki atau menghasilkan listrik gratis gitu ya, tidak membayar ke PT PLN. Nah, penghematan penggunaan PLTS dengan kapasitas daya output 1000 watt menghasilkan penghematan sebesar 315.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan biaya pokok produksi atau BPP sebesar 9,2 juta, maka akan mencapai break even point atau bahasa mudanya adalah balik modal ya. BPP penghematannya itu sekitar 29,4 bulan. Jadi Bapak Ibu 29,4 bulan istilahnya membayar untuk PLTS ini, dan setelah 29,4 bulan beres atau lunas, nanti Bapak dan Ibu di rumah tidak akan membayar listrik kembali gitu, karena sudah disuplai oleh alat ini. Oke, selanjutnya, nah ini evaluasi keunggulan. Nah, alat ini mampu melacak matahari pada posisi penyinaran yang ideal. Yang kedua, memiliki sistem keseluruhan otomatis maupun manual yang memudahkan pengguna dalam pengoperasian. Dan yang ketiga adalah akuisisi data yang terintegrasi dengan internet dan memiliki informasi data yang lengkap dan kontrol sistem smartphone di ujung jari ya. Dan yang keempat, penggunaan sistem hybrid yang dalam perpindahan supply hanya memerlukan waktu 8 milisecond. Jadi cepat. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya komputer di rumah, ketika ada perpindahan listrik itu tidak akan delay, tidak akan mati komputernya. Oke, nah ini adalah gambar rancangan mekaniknya secara 3D visual.
Dan kekurangan alat ini adalah alat ini belum memiliki sertifikasi layak operasi atau SLO sebagai standar keselamatan instalasi listrik. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, kita harus mendaftarkan sertifikasi layak operasi agar lebih safety ketika digunakan oleh pengguna. Nah, alat ini belum memiliki sertifikasi kalibrasi pada instrumen pengukuran yang dimana berfungsi untuk menjaga keakuratan pengukuran setiap parameter instrumen. Dan yang ketiga adalah perlu melakukan preventive maintenance secara rutin atau tindakan pencegahan. Karena Bapak Ibu sekalian, musuh dari PLTS ini adalah shading atau bayangan. Jadi kalau bayangannya mencapai solar panel ini atau bisa diperhatikan seperti ini, nah ini akan menyebabkan fluktuatif atau naik turunnya tegangan di solar panel ini. Jadi kita harus terus rutin membersihkan kalau misalkan ada kotoran ataupun debu. Dan selanjutnya adalah ini adalah rancangan anggaran biaya yang diperlukan untuk proses pembuatan alat ini. Oke, dan selanjutnya adalah inovasi selanjutnya adalah ini yang mungkin akan kami kembangkan di tahun ini adalah cleaning PV robot untuk menjawab kekurangan nomor 3 di alat ini yang tadi. Nah, berfungsi untuk membersihkan permukaan modul panel surya yang terdapat debu dan kotoran eksternal. Untuk menjaga keandalan PLTS direncanakan menggunakan pompa air, wiper, dan brush. Jadi nanti kita akan pasang di atas Pak, bentuknya seperti ini. Dan ini dapat dilihat simulasinya. Nah, dia akan bergerak secara otomatis. Dia akan bergerak secara otomatis untuk membersihkan surya panel ini, solar panel ini dari kotoran debu dan ataupun eksternal. Nah, dapat dilihat dia akan otomatis membersihkan. Nah, kalau misalkan PLTS-nya besar panjang, nah dia akan terus-menerus maju gitu. Nah, ini akan kita kendalikan melalui Internet of Things dan sistem robotik selanjutnya. Nah, ini adalah inovasi selanjutnya dari alat PLTS ini. Oke. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, alat ini mungkin kita akan praktekkan ya Bapak Ibu sekalian untuk menghasilkan daya listrik. Atau mungkin langsung dari pertanyaan Bapak Ibu, Bapak Dewan Juri sekalian. Mangga, persilahkan. Terima kasih. Jadi kalau baca judul ya, ini kan alat tracking. Ya. Tapi yang dijelaskan tadi banyaknya tentang solar panel untuk menghasilkan listrik gitu. Oh, iya. Justru saya pengen melihat keunggulan dari trackernya ini gitu. Kira-kira seperti apa? Oke, baik. Bisa kita langsung praktekkan Bapak Ibu sekalian. Ini pergerakan solar panelnya, posisi tilting atau posisi sudutnya bisa kita atur sesuai manual ataupun bisa melacak langsung matahari. Nah, jadi ada modenya, ada mode manual maupun auto. Kita pakai mode manualnya di alat yang kita atau software yang kita buat Pak di sini di smartphone. Nah, jika kita misalkan ini modenya manual. Nah, kita pakai atau pencet ke atas ini Pak. Nah, dia akan bergerak. Nah, ini sesuai kehendak kita Pak. Nah, kalau misalkan dia otomatis tinggal klik aja di sini. Nah, dia akan mengikuti cahaya mana yang paling dominan di ruangan ini. Nah, karena kalau di ruangan ini cahayanya banyak Pak. Kalau matahari kan hanya satu sumber cahayanya, kalau di sini mungkin harus dikalibrasi lagi. Karena cahayanya terpengaruh oleh cahaya-cahaya yang lain. Oke, nah misalkan kita coba lagi ya Pak. Kita arahkan ke daerah mana atau posisi mana. Nah, ini fungsinya kenapa kita pakai manual, untuk posisinya pengukuran juga Pak. Untuk mungkin kedepannya akan dijadikan suatu alat untuk observasi. Nah, karena kita dijadikan portable ya alatnya Pak. Jadi kita dorong atau kemana daerah observasi untuk pembuatan PLTS gitu. Nah, kalau kita klik auto lagi, dia otomatis akan mencari potensi cahaya yang terbesar Pak. Oke, begini, matahari itu peredarannya itu sangat bisa diprediksi dimanapun gitu ya. Makanya ada kalau sidang isbat gitu ya, ada yang menggunakan apa hilal atau menggunakan perhitungan gitu kan ya. Nah, orang menggunakan perhitungan artinya dia sudah bisa memprediksi peredaran matahari itu seperti apa.
Nah, justru saya mempertanyakan bagaimana optimasi dari IoT yang digunakan. Kenapa nggak taruh dia menggunakan GPS, matahari, tanggal dan semuanya sudah ada datanya, dia akan secara otomatis akan tracking sendiri jalur matahari di tempat itu. Nggak ada lagi intervensi remote gitu ya, artinya IoT-nya menjadi optimal gitu digunakannya. Baik. Izin menjawab Pak, karena kita punya gangguan juga Pak, matahari tidak selamanya terang Pak di Indonesia tuh kebetulan, karena ada mendung juga Pak, ada tertutup awan mungkin dan lain-lain cahayanya. Nah, alat ini fungsinya untuk menyesuaikan yang tadi Pak, jadi mengoptimalkan cahaya yang terbesar yang dia bisa bangkitkan gitu. Jadi kalau misalkan dia tertutup awan, nah dia akan menyesuaikan juga Pak. Jadi walaupun kita tahu ya dari pagi timur ke barat gitu ya, nah walaupun seperti itu, karena kita berada di Jawa Barat, kebetulan mungkin arah statisnya atau PLT statis kebanyakan menuju selatan. Kalau misalkan kita di daerah Pontianak yang dekat dengan garis khatulistiwa, sebenarnya ini bisa dipasang flat aja gitu Pak. Nah kalau di daerah Pontianak, tapi kan ada unsur-unsur di mana dia tuh akan terjatuhi air. Nah mungkin akan ada kerak air kalau misalkan tidak dibersihkan, karena ada air yang mengenang dan lain-lain. Seperti itu sih Pak. Ya kalau yang kedua itu kan alat yang akan dibikin Betul, nanti ya, Pak. itu di luar inilah. Tapi secara teknologi itu sangat mungkin gitu. Bagaimana men-track matahari itu dengan data yang sudah ada. Kadang kan jelas ya. Kita pindah dari Jakarta ke Bandung saja posisi matahari ada sedikit pergeseran. Tapi kan itu sudah bisa diprediksi dengan GPS kita. Posisi kita di mana, matahari akan ada di mana. Masalah mendung yang nggak apa-apa, di mana-mana juga mendung pasti akan ketutup mataharinya. Betul. Tapi dia akan mengikuti track yang sudah disetting menggunakan data big data IoT yang bisa digunakan nanti gitu. Baik. Itu menurut saya gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini dengan Muhammad Rizky ya dari Cimahi. Betul. Ini dari mahasiswa ya? Betul Pak, Ini dari ya. mahasiswa. Baik, saya mulai dari makalah dulu ya. Ini kan makalahnya judulnya Solar Tracking Guna Peningkatan Efisiensi Energi Listrik ya. Tapi dari presentasi tadi nggak ada cerita efisiensinya sebelum dan sesudah menggunakan solar tracking ini seperti apa, itu nggak ada datanya. Betul. Kemudian di makalah juga hasil itu tidak ada. Jadi metode langsung kepada gambar kemudian kesimpulan. Mestinya ada datanya. Apalagi ini masuk di dalam TTG unggulan, kelasnya lebih high end daripada yang inovasi gitu ya. Tadi sebetulnya sudah ada di dalam presentasi ya. Tapi di makalah ternyata miss gitu. Jadi kelihatannya nih buru-buru nih membuatnya ini. Kemudian di tujuannya itu juga nggak sesuai dengan ini ya, dengan yang dikerjakan gitu. Jadi tujuannya itu sebetulnya kan melacak keberadaan matahari ya dengan sistem ini ya. Tapi di tujuan coba Anda baca itu sangat makro sekali. Jadi nanti mungkin bisa diperbaiki ya. Kemudian produk ini sudah ada berapa unit yang sudah dibuat? Baik, produk ini kebetulan ada 2 unit Pak, tapi yang satu lagi sudah dalam waktu pengerjaan MOU di daerah Cibeber Pak, Kelurahan Cibeber. Nah, jadi dia tuh ada kontrak MOU-nya Pak pembuatannya, tapi itu belum rampung Pak, sedang kami kerjakan juga. Nah, mungkin sama Pak posisinya tracker, tapi kapasitasnya berbeda, kapasitas solar panel dan inverternya itu berbeda Pak. Ya maksudnya karena ini teknologi unggulan, mestinya dokumen MOU itu perlu dimasukkan walaupun sedang dalam proses pengerjaan gitu ya. Terus kemudian kalau ngelihat dari biaya ya, ini totalnya kan 9,2 juta ya. Sementara VV-nya 1,7, jadi hampir berapa? Hanya 18% ini anunya biaya VV-nya. Jadi 82% ini untuk perangkatnya. Nah, dari segi biaya udah nggak efisien ya, sangat jauh ya. Jadi orang kepikiran ya. Nah, maksud saya, apakah dengan solar tracker ini PV-nya bisa dipasang kalau di foto ini ya ada 50 gitu ya deret ya dengan solar tracker yang satu sehingga gerakannya nanti bisa
bisa paralel gitu. Baik. Kalau hanya 2 aja nggak efisien gitu. Nah itu yang harus dihitung gitu. Kini kemampuan solar tracker untuk menggerakkan ini itu bebannya berapa sehingga nanti bisa dihitung solar cell yang bisa digerakkan di lapangan kan mestinya kan, bukan untuk rumahan. Kalau rumahan ini rugi nih. Baik. Gimana komentar Anda? Baik. Kalau untuk karena kita harus memperhitungkan beban juga ya Pak, beban solar panel yang tadi panjang seperti yang digambar, ini bisa juga diwujudkan menggunakan tracking. Tetapi biasanya akan satu aksis Pak, jadi hanya bergerak dari timur ke barat saja. Nah ini ada beban juga Pak dari linear motor kita. Nah ini Pak, ini satu piston atau satu linear motornya itu dia mampu menahan bobot 50 kg. Nah jadi kalau misalkan dipasang ditambah, ini bisa Pak. Jadi kita merubah rangka ini ke depannya, merubah rangkanya. Nah untuk menambahkan solar PV yang tadi, karena untuk menekan biaya dan memang tidak efisien, kalau dirasa tidak efisien kita bisa ditambah juga Pak. Jadi solar PV-nya bisa ditambah untuk peningkatan chargingnya, mungkin peningkatan charging baterainya. Karena fungsi dari solar PV ini untuk charging baterai sebenarnya Pak. Charging dari sini jadi charging baterai untuk pengisian baterai. Nah untuk bebannya itu menggunakan inverter yang disuplai langsung dari baterai ini Pak. Jadi dia fungsinya untuk nge-charge baterai. Nah baterai digunakan untuk peralatan elektronik. Baik, terima kasih ya atas presentasinya. Inovasinya menarik. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari judulnya kan solar tracking system. Jadi apakah memang fokusnya lebih ke arah si sistem solar trackingnya saja, ataukah memang dengan seperangkat ini semua? Jadi kalau melihat judulnya kan saya beranggapan bahwa sebetulnya yang diajukan sebagai TTG unggulan adalah sistem tracking solar. Jadi bukan termasuk dengan peralatan ini semua. Tapi yang dimaksud apakah memang seperangkat ini ataukah hanya sistem tracking solarnya saja? Baik, ya untuk yang dimaksud dari alat ini utamanya adalah sistem trackingnya Pak, karena ini adalah suatu inovasi untuk pergerakan matahari yang optimal. Kalau untuk seperangkat ini sebenarnya ini sudah ada Pak, sistem IoT kan sudah ada, sudah banyak, sudah marak, dan sistem ATS pun sebenarnya sudah banyak. Kalau misalkan kita bisa praktekkan perpindahan ATS-nya menggunakan IoT, atau mungkin ada grafik-grafik pembangkitan di sini ya Pak, terlihat Pak, ada grafik-grafik energi apa aja saja yang bisa kita bangkitkan dan ada datanya secara real time. Nah ini untuk kontrolnya, nah bisa langsung gitu. Nah kalau untuk judul awalnya inovasi yang kita ajukan sebenarnya trackingnya Pak. Dan kebetulan nanti akan ada kedepannya sistem inovasi. Mohon doa restu atas ini ya Pak, inovasi yang selanjutnya gitu. Ya. Baik, kemudian di sini sistem IoT-nya di sebelah mana dan untuk apa ya? Saya barangkali tadi terlewat atau kurang paham. Sistem IoT di sini yang pertama untuk menggerakkan secara ini otomatis Pak. Jadi bisa langsung kita kontrol secara otomatis dari remote ataupun manual dari panel Pak. Jadi bisa kita gunakan juga di panel Pak. Nah misalkan di manual ya Pak. Nah panel-panel ini atau tombol-tombol ini bisa digunakan juga Pak. Nah ini, nah karena kan kalau misalkan di panel hanya di panel saja, kita harus berjalan jauh. Misalkan kalau misalkan ini dipasang di daerah yang tinggi, ada effort yang lebih itu, tenaga yang lebih yang kita buang gitu untuk hanya untuk memencet tombol ini. Tapi kalau misalkan sistemnya auto, dia otomatis akan auto. Nah IoT-nya tuh yang pertama tombol, yang kedua sistem pengukurannya Pak. Sistem pengukurannya boleh dilihat ada grafik yang secara real time muncul berapa sih energi yang kita bangkitkan gitu di dalam IoT ini. Dan informasi yang lain, yang pertama ada kapasitas baterai. Nah untuk saat ini ada 64% kapasitas baterainya, dan kontrolnya juga kalau untuk IoT-nya seperti itu. Dan untuk menggerakkan ATS ini Pak. Nah ini kalau misalkan kita tuh ada dua, kan hybrid ya Pak, sistemnya dia hybrid, ada dari PLN, ada dari PLTS. Kemudian kita langsung hubungkan menuju PLTS. Nah kalau misalkan untuk perpindahannya bisa Pak, langsung diklik aja di sini, ataupun bisa langsung dari alatnya di panelnya. Kalau misalkan kita gerakan atau PLN-nya mati, nah dia akan berpindah langsung menggunakan daya PLTS atau PLTS-nya baterainya. Kalau misalkan dilihat di sini, ini akan bergerak Pak. Nah ini akan bergerak Pak. Ini PL-nya mati. Ketika PL-nya hidup kembali, dia akan berpindah. Apa ini masih muda banget, susah PPDN-nya.
Nah ini akan langsung berpindah kalau PLN-nya langsung hidup. Jadi kalau misalkan PLN-nya mati, kebetulan kalau dipasang di rumah mungkin mati lampu gitu ya. Nah otomatis akan berpindah langsung gitu. Walaupun dayanya gitu, langsung berpindah secara 8 milisecond. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di rumah mempunyai komputer lagi enak-enak nih ngerjain komputer dan belum ke save gitu ya, dia otomatis akan pindah secara otomatis. Ataupun bisa kita langsung kontrol dari sistem IoT ini, Pak. Iya, baik. Berarti tadi yang terlewat dijelaskan mungkin pada kondisi situasi seperti apa memerlukan jaringan IoT ya untuk mengoperasikan seperangkat peralatan ini. Karena kalau misalnya ini disimpan atau diterapkannya di gedung atau di tempat-tempat yang memang bisa dijangkau, kan sebetulnya lebih banyak alternatif yang lebih murah ya. Tidak perlu kita koneksi dengan internet, kita bisa apakah pakai wifi atau pakai bluetooth atau bahkan pakai kabel sekalipun ya. Kita bisa mengendalikan atau bahkan manual sekalipun ya, kita bisa posisikan mencari di mana posisi plat solarnya supaya bisa lebih optimal. Ya itu dari saya, barangkali ada dari juri yang lain, mungkin dari juri yang online juga dari Pak Farid dulu, silakan. Ya, kalau ini prototipe ya? Sudah ada produknya? Kebetulan kalau untuk yang sudah ada kontraknya sudah beda lagi Pak desainnya. Ini untuk show off aja Pak, untuk pameran mungkin. Jadi ini kan TTG unggulan ya. TTG unggulan itu yang yang sudah harus berbentuk produk yang komersial gitu. Nah, kelihatannya ini masih prototype yang terus dikembangkan, walaupun sudah ada kontrak misalkan ya, tapi proses komersialisasinya itu belum ada. Bagaimana cara menjualnya, marketnya siapa ini untuk solar tracker ini? Baik. Kira-kira. Mas, yang pertama marketnya pengguna rumah tangga Pak, untuk penghematan listrik rumah tangga. Yang kedua supply yang dimana sulit dijangkau oleh PT PLN Pak. Jadi supply-nya atau tiangnya belum nyampai ke daerah-daerah tertentu. Jadi sebetulnya produk yang diusulkan itu satu sistem, bukan hanya solar tracker saja kan? Betul Pak. Ya itu yang dari judulnya saja mungkin sudah harus diperbaiki. Kemudian kebaruannya apa nih? Kira. Baik, inovasinya yang pertama soal tracking system yang tadi Pak. Yang kedua ada Internet of Things, jadi semuanya dikendalikan melalui internet. Dan yang ketiga ada Automatic Transfer Switch yang dimana sekarang itu diperlukan waktu hanya 8 milisecond Pak perpindahannya. Jadi kalau Bapak, jadi tidak ada jeda lah istilahnya, tidak ada jeda perpindahan dari peralatan elektronik untuk tidak merusak Pak ke depannya. Kalau solar tracker sudah banyak ya? Betul Pak. Kalau IoT sudah banyak gitu ya. Nah yang maksud saya bukan aplikasi teknologinya tapi kebaruannya. Baik. Itu kebaruannya ada di slide terakhir Pak, yang tadi ada solar PV robot, intelligent solar PV robot. Itu belum dikembangkan di Indonesia Pak. Karena belum marak juga Pak di Indonesia PLTS ini. Nah, karena itu kan belum dilakukan. Betul. Baru niat ya? Baru ya rencana tahun ini Pak. Kalau baru niat yang disampaikan, maksudnya itu memang ada kebaruannya. Mungkin di luar juga sudah banyak kayak yang seperti itu. Tapi yang modifikasi sehingga jadi lebih murah, misalkan lebih efisien, lebih ringan, itu ada nggak di sini? Baik. Kalau untuk efisien karena solar tracking sudah ada Pak, dan udah bagus lah sistemnya. Kalau untuk lebih murah, kalau dilihat dari RAB kita lumayan murah Pak. 9,2 juta itu sudah terbilang murah, karena yang mahal itu inovasinya apa sehingga jadi lebih murah gitu. Oke, baik. Inovasinya yang pertama, kita baterainya Pak, besar, kapasitasnya besar, tapi penghasilan listriknya kecil, tapi dia itu bisa mengesuplai listriknya panjang juga Pak, karena kapasitas baterainya panjang Pak, lebih besar gitu. Nah, inovasi yang diharapkannya itu pada sistem tracking, karena pengisiannya lebih harus optimal, dan diharapkan mengisi baterainya itu cepat Pak, jadi fast charge gitu. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Marwoto yang ada di online. Izin Pak Marwoto.
Izin Pak Marwoto yang masih di online ada pertanyaan, apakah mengikuti? Iya, kalau nggak ada nggak bisa connect ya. Pak Marwoto sudah titip pertanyaan ke saya. Oh iya siap, mangga. Ya. Jadi sama yang seperti Pak Farid tadi sampaikan, karena ini titik keunggulan, apakah sudah ada bukti bahwa teknologinya ini sudah dimanfaatkan? Karena kalau sifatnya masih satu, itu masuk di kategori inovasi. Jadi memang tadi sudah disampaikan Pak Farid juga, memang sudah ada MOU tetapi masih belum final ya. Nah, kalau yang dari saya ini usul saja terkait dengan sertifikasi tadi. Mungkin yang bisa dilakukan itu klaim untuk HKI-nya, untuk desain sirkuit. Ya, ini kan ada desain sirkuit yang nanti lihat saja di situsnya Dijen HKI, itu bisa online sekarang pendaftarannya. Kemudian petunjuk teknisnya, pedumnya semuanya ada di sana, kita bisa download. Bahkan formulirnya juga sudah ada, template-nya sudah ada. Jadi kita tinggal ngisi aja. Jadi mungkin yang mengusulkan nanti dari TEDC, Pak. Ya, jadi mahasiswa dan TEDC. Saya kira TEDC kan juga ada sentra haki ya, atau sudah mati? Ya, jadi perlu dihidupkan karena pasti banyak sekali inovasi-inovasi dari mahasiswa. Jadi kalau dari saya mungkin ini perlu disempurnakan lagi. Ini semuanya ingin di cover dari satu alat ya, sehingga agak susah juga kita nangkapnya, dan Anda juga kesulitan kan tadi menjelaskan ya, karena nggak fokus. Jadi kalau solar tracker aja sudah keren itu sebetulnya ya. Solar tracker saja, dan nggak usah, menurut saya nggak usah semua gerakan gitu, karena kan kita kan ada di Katulistiwa kebetulan ya. Jadi arah matahari itu kan udah jelas seperti yang Pak Juri tadi sampaikan ya. Jadi nggak perlu harus ke semua arah, ini kayak main drone jadinya gitu loh. Ya, mungkin bisa disempurnakan lagi. Terima kasih, hebat sekali nih inovasinya. Ya, terima kasih Pak Ari. Tambahan sedikit, Pak. Oh ya, mangga Pak. Tambahan sedikit. Itu yang saya maksudkan. Jadi untuk mengurangi biaya supaya ini kosnya lebih murah, tadi seperti Pak Ari bilang, ini nggak usah geraknya 360 gitu ya, nggak usah satu ini aja udah cukup. Nah itu mungkin kosnya jadi jauh lebih murah, sehingga ini kan TTG namanya, teknologi tepat guna gitu. Jangan menampilkan semua teknologi supaya kita keren gitu ya. Nah, tapi yang tepat itu bagaimana supaya ini jadi lebih murah gitu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Mungkin ini jadi masukan ya dari teman-teman. Mungkin ada kata-kata penutup atau yang bisa disampaikan, mangga. Baik. Terima kasih untuk Dewan Juri atas saran dan masukannya. Semoga kedepannya kita dapat melakukannya lebih baik lagi dan terus berkompetensi di teknologi yang terus berkembang di era industri ini. Oke, baik. Ucapan terima kasih pada para pendukung setia dan tim. Saya ucapkan terima kasih dan tutup. Apabila ada kesalahan, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.